kami atau bersama, yaitu Bapak Kiai Haji Zainal Abidin Al-Hamu, untuk tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami. Keinginan beliau itu ingin sekali untuk menampingi santri-santri ketika turun untuk mengadakan safar Ramadan. Namun beliau juga lagi sibuk menampingi Bapak Bupati dan tim rombongan safar Ramadan Kabupaten Banggai. Olehnya itu beliau menitipkan pesan, terima kasih sebesar-besarnya atas waktu dan kesempatan, dan permohonan maaf tidak sempat hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu jemaah Masjid Pancasila pada malam hari ini. Ini hal yang dapat saya sampaikan. Terakhir, saya menyampaikan bahwa pondok pesantren Al-Quran ini belum lama berdiri, yaitu di tahun ajaran kemarin 2023-2024, hingga santri saat ini yang dibimbing, yang dididik oleh pondok itu berjumlah 21 orang, termasuk Ananda Muhammad Raditya Siraji Khalifah malam hari ini. Dan untuk tahun ajaran 2024-2025 kita hanya menerima kuota hanya 60 orang, dan pendaftaran gelombang pertama sudah ditutup tadi siang sejumlah 58 orang pendaftar, dan nanti insya Allah akan kita buka gelombang yang kedua setelah Idul Fitri, tapi waktunya adalah waktunya tidak lama. Ini hal-hal yang dapat sampaikan, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya mari kita dengarkan bersama tausiah Ramadan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ananda Muhammad Raditya Siraji Khalil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kekuatan sehingga kita bisa mendapatkan sebuah kebahagiaan. Bukan kebahagiaan itulah yang menjadikan kita bersyukur, tetapi dengan bersyukur kita pasti akan merasakan kebahagiaan. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, khatamul anbiya, penutup para nabi, imam para rasul, yang tidak lain dan tidak bukan ialah Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Kaum muslimin, jamaah salat tarawih dan salat isya yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, dengan tidak terasa kita telah berada di malam yang ke-15 dalam bulan puasa Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta dosa-dosa kita yang pernah kita buat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini dimulai dengan kata iman dan diakhiri dengan kata takwa. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa iman dan takwa adalah dua sisi mata uang yang tak bisa dipisah. Yang jelas, orang yang beriman belum tentu bertakwa, tetapi orang yang bertakwa sudah pasti beriman. Karena dari iman yang benar akan terpancar akhlak yang baik, dan dari akhlak yang baik akan terwujud perbuatan yang soleh. Kunci daripada iman itu sendiri ialah ibadah. Benar tidaknya iman seseorang sangat berpengaruh besar terhadap benar tidak ibadah.
kaum muslimin jamaah salat tarawih yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan sebuah kisah dari seorang ahli ilmu tasawuf yang hidup di zaman dinasti Umayyah yang bernama Ibrahim bin Adham. Suatu saat Ibrahim bin Adham berjalan di pasar di kota Basra. Saat dia berjalan, dia melihat ada seseorang yang tergeletak di atas kasur di emperan jalan depan toko. Orang itu tidak mempunyai kedua kaki, tidak mempunyai kedua tangan, matanya buta dan sekujur tubuhnya penuh dengan penyakit lepra. Orang buta tersebut mendapatkan makanan dari setiap orang yang lewat di jalan tersebut. Dan selepas dia menelan makanan yang diberikan, selalu keluar ucapan dari lisannya, Alhamdulillah ya Rabb, Engkau telah memberikan kenikmatan yang besar kepada. Di dalam hati Ibrahim bertanya-tanya, kenikmatan besar apa yang Allah berikan kepadanya? Dia buta, dia tidak mempunyai kedua kaki dan tidak mempunyai kedua tangan, dan sekujur tubuhnya penuh dengan penyakit lepra. Akhirnya orang Ibrahim bin Adham berjalan mendekat orang tersebut dan menyapanya dengan ucapan salam. Assalamualaikum. Orang itu menjawab, Waalaikumsalam ya Ibrahim. Berkali-kali Ibrahim bin Adham. Orang ini belum pernah ketemu dengan saya, belum pernah berkenalan dengan saya, tapi ketika saya mengucapkan salam kepadanya, ia menjawab salam saya serta menyebutkan nama saya. Akhirnya Ibrahim bin Adham pun melanjutkan pertanyaan, Min aina ta'rifuni? Dari mana engkau kenal saya? Apa jawaban orang buta tersebut? Ma jahiltu min syai' munzur araftu rabbi. Tidak ada sesuatu yang Allah sembunyikan kepadaku sejak aku kenal kepadanya. Ibrahim bin Adham pun melanjutkan pertanyaannya. Tadi sebelum saya kemari saya melihat kau diberikan makanan oleh orang lain yang lewat di jalan ini. Dan selepas engkau menelan makanan tersebut, engkau mengucapkan kalimat Alhamdulillah ya Rabb, Engkau telah memberikan kenikmatan yang besar kepadaku. Kenikmatan besar apa yang Allah berikan kepadamu? Engkau buta, engkau tidak mempunyai kedua kaki dan tidak mempunyai kedua tangan, dan sekujur tubuhmu penuh dengan penyakit lepra. Apa jawaban orang tersebut? Memang Allah telah mengambil penglihatanku, dan Allah juga telah mengambil kedua tangan dan kedua kakiku, dan Allah memberikan penyakit lepra di sekujur tubuhku. Tapi ingatlah wahai Ibrahim, sesungguhnya Allah telah meninggalkan dua hal pada diri. Apa tanya Ibrahim? Orang buta itu menjawab, qalban syakiran wa lisanan zakiran. Hati yang selalu bersyukur dan lisan yang selalu bersyukur. Dalam kisah ini kita bisa mengambil sebuah pesan. Kalau orang buta saja masih mampu bersyukur dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana dengan kita yang telah diberikan kelengkapan tubuh yang sangat sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala? Marilah kita memperbanyak bersyukur dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita benar-benar mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, puasa yang kita laksanakan sekarang ini bukan mengajak orang untuk lapar, tapi puasa yang kita laksanakan ini mengajak orang untuk taat. Taat di saat apa? Taat di saat kita lapar maupun taat di saat kita kenyang. Karena itu, kalau kita beribadah hanya karena kepada Ramadan, maka yakin dan percayalah bahwa Ramadan itu akan pergi dan berlalu. Tapi kalau kita beribadah tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang akan berubah sekalipun meskipun Ramadan itu telah pergi dan berlalu. Mungkin itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan kata. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Unsur maqala wa la tanzur man qala." Lihatlah apa yang disampaikan dan janganlah kamu melihat siapa yang menyampaikan. Sebelum saya menutup, saya ingin memberikan sebuah pantun. Pergi ke hutan di waktu malam, jangan lupa membawa gergaji. Barang siapa yang jamaah menjawab salam saya doakan naik haji. Wassalam.